أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما وألهمنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah bisa melanjutkan materi pembelajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, berkah dan ilmu amal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita berkata amin amin ya rabbal alamin. Kalau Musannif rahimahullah taala bab pada menyatakan saksi. Jadi malam kawan-kawan sudah menelaah sedikit tentang saksi, yaitu bahwa dalam pernikahan harus adakan saksi nikah itu pada 13 syarat. Jadi kriteria saksi ya. Nah, jadi bagaimana jika saksinya itu perempuan misalnya, atau bagaimana jika saksinya itu anak kecil gitu ya. Persepsi saja, persepsi ulama atau persepsi masyarakat itu bisa dijadikan untuk melanjutkan penelitiannya. Pertama Islam, kedua laki-laki, ketiga dua orang, keempat merdeka, kelima akil, keduanya seterusnya. Ya. Nah, yang kesembilan dapat berkata-kata keduanya. Tiada harus orang bisu. Nah, ini yang mungkin perlu penegasan ulang bahwa saksi itu selain juga bisa melihat dan menjelaskan fakta di lapangan, juga disyaratkan dia tidak bisu. Ya, artinya tidak mendengar, tuli gitu ya. Kesepuluh, keduanya saksi itu jangan anak oleh yang nikah itu. Jadi, amun anaknya pang yang jadi saksi jar. Nah, tersebut dalam minhaj harus anak akan saksi atau satu keduanya akan saksinya. Kesembilan, ke-11 artinya yang jadi saksi itu dianjurkan ada orang lain yang dalam keluarganya saja gitu ya. Ke-11 jangan ada kedua bapaknya oleh yang nikah. Namun abahnya pang jadi saksi jangan juga. Ya. Yang ke-12 jangan seteru keduanya. Jangan sampai yang jadi saksi itu bakalahian sebelumnya atau dendaman gitu ya. Maka bila kurang salah satu daripada yang 13 syarat tersebut, itu maka tiada harus akan saksi nikah. Artinya, munyakawa jangan itu yang jadi saksi. Gitu. Nah, Kak, tiada harus tuh munyakawa gitu ya. Munyakawa jangan gitu. Nah, artinya yang ada selain silahkan ya. Bab pada menyatakan ijab dan kabul. Nah, ijab dan kabul juga penting. Bagaimana jika ijab kabulnya dengan bahasa Arab, sementara saksinya kan paham. Salah. Nah, itu silahkan diteliti. Atau ijab kabulnya dengan bahasa Banjar, saksinya kan paham bahasa Banjar, datang dari Jawa misalnya, kan paham kayak apa. Nah, itu juga perlu ditelaah ulang. Atau saksinya mengucapkan lafal yang ia kadang mendengar secara utuh. Tiba-tiba sah lah ya, sah. Nah, itu kayak apa tuh? Tidak utuhnya saksi mendengar ketika jar saksi kada sah sementara yang lain mengatakan sah dan kayak apa status hukumnya gitu ya. Apakah keabsahan ini penelitiannya keabsahan saksi itu bisa dihitung atau bisa dinilai berdasarkan pemahaman masyarakat yang hadir gitu ya. Saksi belum menyebutkan sah tiba-tiba yang hadir nyebut sahkah hajat penghulu sah jawabannya. Nah, itu kayak apa tuh kisahnya ya. Nah, itu bisa juga diteliti gitu ya. Nah, aku nikahkan akan dikau akan si anu dengan mahar sekian. Itu juga jelas ya. Jasa si kabulnya ulun terima nikah dan kawinnya bla 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 seterusnya ya. Nah, jadi kasusnya ada juga bagaimana jika maharnya itu tidak sesuai dengan ijab dan kabulnya. Sementara ijab kabulnya mengatakan 5 juta rupiah dibayar tunai. Ulun terima nikahnya dan kawinnya si A binti si A dengan mahar 5 juta rupiah dibayar tunai. Setelah dihitung, maharnya ternyata tak hutang, cuma 4 juta aja. Nah, itu kayak apa status hukumnya? Silahkan pin teliti, tanyakan dengan penghulu-penghulu misalnya. Ya, atau yang lainnya ya. Dan seterusnya. Ya. Nah,
Bagaimana jika berwakil? Bermula jika seorang laki-laki yang hendak menikah itu berwakil ia kepada seorang laki-laki minta terimakan nikahnya kepada wakilnya itu dengan si Anu, maka demikianlah perkataan olehnya si perempuan yang hendak menikahkan itu. Aku nikahkanlah engkau si Anu akan si Anu yang berwakil ia kepadamu. Nah, jadi maka jawab wakil laki-laki yang hendak nikah itu aku terimakan, nih aku terima menikah si Anu bagi si Anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian. Tapi jarang terjadi nih lah, jarang terjadi. Yang ada biasanya berwakil dari sikap perempuan. Jadi yang namanya saksi, rokon itu adalah suaminya. Menyangka suaminya hadir kalau saya wakil suaminya. Bermula jika bapak perempuan itu berwakil ya kepada khatib. Nah ini mau binian pulang. Dan laki-laki yang hendak nikah itu berwakil juga kepada khatib itu, maka kata khatib itu, aku nikahkanlah si Anu, anak si Anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian. Maka kata khatib itu juga sekali lagi, ku terimakan. Ya, jadi si khatibnya langsung sepaket, aku terima wakil itu, aku nikahkan, aku terimakan nikahnya wakilnya selesai. Tapi jarang pun terjadi, jarang sekali terjadi. Wakil biasanya yang wakil itu hanya perempuannya saja, kalau laki-laki jarang. Bab pada menyatakan kupu. Nah, ini juga kita bahas. Selamat dari segala aib. Nah, jadi sekupu itu dari segi keimanan, oke mantap. Keislaman, oke mantap. Keturunan agama sebagai silakan. Nah, perlu juga diperjelas bahwa bermula yang menghendaki kupu itu perempuan juga tiada laki-laki. Nah, maka aku sepakat yang namanya perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki itu perlu menjelaskan posisi dia, ya. Posisi dia sebagai calon mempelai suaminya itu bagaimana gitu ya. Bolehkah misalnya si perempuan itu meminta izin check up laki-laki tersebut? Apakah sudah bebas HIV, mampu hubungan seksual, atau tidak ada aib yang ada di dalamnya? Campah misalnya, penyakit-penyakit yang misalnya menular misalnya, gila atau sejenisnya. Ya. Apalagi yang diantaranya itu aib yang sifatnya itu ini mencederai rumah tangganya. Ya dulu ada pertanyaan gini ya. Wajar, boleh apa aja menikah antara si banci laki-laki dengan perempuan? Banci ya, laki-laki dan perempuan. Saya bilang kalau sifatnya dia memang laki-laki, memang kalau perawakannya saja agar mulai tetap sah saja karena sifatnya laki-laki. Tapi kalau nya malam hanya sekedar main popo-popuran, bak kosmetik-kosmetikan, apa yang dijauhi pernikahan tersebut? Nah, itu jadi masalahnya di situ ya. Aibnya di situ ya. Dikira kawin malam pertama sakalnya ada begincuan, bapupuran, bakosmetika. Kenapa? Karena suaminya itu kayak membibini. Nah, gitu ya. Kenapa? Catatannya menurut beliau karena manusia itu benci ya daripada aib lainnya. Ini yang benci. Barang yang tiada benci ya daripada aib dirinya sendiri. Ya. Ya standar semua perempuan itu menurut dia akan benci jika menikahi seorang laki-laki yang memiliki aib. Ya. Jadi yang namanya benci itu yang terjadi ketika di rumah tangga akan terjadi namanya perceraian. Itu yang tidak diinginkan. Kedua, perempuan yang merdeka. Ini tidak laki-laki. Ketiga, daripada perkara kopo itu nasab artinya bangsa. Ini pada masa abad ke-17 itu harusnya Islam sama Islam ya. Maka laki-laki yang Islam dengan sendirinya dan bapaknya masih kafir itu tiada sekopo dengan perempuan yang Islam dengan bapaknya.
Dan laki-laki yang Islam dengan bapaknya dan ininya tiada sekupu, ia dengan perempuan yang Islam, ia dengan bapaknya dan ininya dan datunya. Ini saking dijaganya gitu ya, sampai masalah keturunan takutnya abapian Islam lah, kaipian Islam lah gitu ya. Bahkan pada masa itu laki-laki ajam yaitu yang lain daripada Arab tiada sekupu dengan perempuan Arab sampai segitunya. Karena memang pada masa itu entah apa masalah kegiatan keadaan di sana ya. Nah, tapi ini terjadi bahwa bangsa Arab kan suku dengan bangsa yang lainnya, ujar gitu ya. Karena pada masa itu kan suku Quraisy ya. Suku Quraisy adalah suku yang mulia. Jadi laki-laki suku Quraisy bukan bangsa Hashim dan Banu Talib tiada sekupu dengan perempuan Quraisy yang bangsa Hashim karena bahwasanya Allah SWT memilihnya daripada Arab akan Kinanah. Nah ini yang terjadi kasus selanjutnya adalah bangsa dari keturunan Hashim atau dari keturunan dari Nabi itu ya keturunan dari Rasulullah itu Bani Talib misalnya itu dianggap bagian daripada zuriat Nabi tidak sekupu dengan yang lainnya ya. Nah ini yang terjadi sekarang Habib berkawin dengan biasa biasa kawin dengan Habib bagaimana statusnya itu juga sudah ramai orang diteliti ya. Itu. Dan dibilangkan pula bangsa itu yang lain daripada Arab, maka yang bangsa Parsi itu afdal daripada bangsa Kipti dan cucu Israel itu afdal daripada Kipti. Allah alam, aku nggak paham juga dalam masalah suku mensuku ini, tapi kalau di Indonesia sudah tidak ada lagi yang Banjar kawin dengan Jawa ya silakan gitu ya. Tapi untungnya Jawa tidak pakai jujuran gitu ya. Tapi kalau ketika Jawa kawin dengan orang Banjar binatnya ya ada jujuran gitu aja. Yang dijaga sekarang itu kan lebih cenderung pada pegustian ya. Yang kedua dari keturunan Habaib gitu ya. Gusti-gusti itu dijaga benar. Habib-habib apalagi gitu ya. Maka jika sudah ada keturunan dari Rasulullah, maka dianjurkan juga calonnya adalah dari Rasulullah. Baik. Di dalam kitab Mughni, Imam Harmain dan Imam Ghazali, kemuliaan bangsa itu datang ia daripada tiga pihak. Pertama, berkawin dengan keturunan subah. Yang kedua, kawin dengan ulama. Yang ketiga, jadi mulia bangsa sebab membangsai kepada orang-orang besar dalam dunia. Hingga inilah perkataan Imam Harmain dan Imam Ghazali. Kata Sayyidina Muhammad dibilangkan kemuliaan nasab membangsai kepada orang besar-besar dalam dunia seperti daulah. Ya memang banyak juga yang mencari kemuliaan dengan yang namanya daulah. Tapi yang paling tinggi tadi siapa? Habaib. Yang kedua ulama. Ya. Keempat daripada ifah, artinya menahan dirinya daripada pekerjaan yang haram. Ini mulia juga. Tak kawin dengan orang yang menjaga benar lawan tak makan duit yang haram. Ini pentingnya. Sebab itulah tiada sekupu laki-laki yang fasik dengan perempuan yang tidak fasik. Dan tiada sekupu laki-laki yang bid'ah dengan perempuan yang ahli sunnah. Nah ini terjadi nih rancak nih. Dulu yang bertakun, Pak boleh apa Jar? Kawin dengan buah ini dengan buah ini. Saya bilang silakan. Lihat harmonisme dalam rumah tangga. Bilanya harmonis ya silakan saja. Misalnya suaminya berkunut, bininya kada. Istrinya bersalamatan, lakinya kada mau hadir. Istrinya ini maunya anaknya. Nah kan akhirnya terjadilah apa ya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Tapi ada juga yang harmonis ada gitu ya. Karena istri ke suami ikut aja terus gitu ya. Dan demikian lagi anak-anak yang fasik itu anak-anak orang yang bid'ah tiada sekupu dengan perempuan anak atau sebagainya. Seperti habisnya. Atau orang yang gila juga ada bisa juga ya. Orang tuh ketika menggawi yang kada baik aja juga kada sekupu dengan orang yang baik. Jadi munnya kawa mencari yang sekupu pada prosesnya tidak fasik itu paling gampang dah. Kalimat dari bahasa sekupu itu herfah yaitu suatu kepandaian yang dituntut dengan dia rezeki. Yang kelima ini yang terakhir nih yang bagian masalah rezekinya ya. Sudah kada kawa dengan habaib dengan ulama, kada kawa dengan ulama dengan petinggi, petinggi kada kawa dengan mencari yang menjaga haramnya saja. Kada ada juga yang mencari yang kayak itu, maka yang terakhir gawiannya barang yang baik. Nah itu sudah. Ya. Meskipun di situ terjadi perdebatan antara jahil sekupu dengan orang yang tidak jahil seperti Ali sebagainya, maka itu sekupu dengan orang yang begawi ini, macam-macam ya. Intinya itu ya keharmonisan rumah tangga.
Dari karena itulah, inilah sekupu laki-laki yang papa, artinya kan bisa napa-napa dengan perempuan yang kaya. Nah, ini ngalahin juga kadang lah. Terkadang ya, ada juga muda dan baik rupa dan selamat daripada buta dan itu kesimpulannya yang namanya Sokopo itu adalah dilihat dari segala aspek gitu ya. Jadi kajian Sokopo ditelaah secara komprehensif gitu ya. Bermula segala perkara kupu itu hak bagi perempuan dan walinya. Jadi memang Sokopo itu menyangkau menentukan perempuan. Ya. Bilanya perempuan melihat ini baik ada Sokopo bukan masalah bunga sekadar tapi Sokopo kan dalam impian itu aja. Karena masalahnya bukan masalah sebentar tapi seumur hidup sampai terjadi perceraian atau meninggal gitu ya. Takoni aib onahnya adalah misalnya terpotong zakar dan lemah zakarnya ya. Tapi payul supan, nah, masalahnya itu bukan masalah supannya tapi mungkin orang tuanya bertakon kepada calon mempelainya. Yang pasti tadi check up medical check up paling gampang gitu ya. Karena banyak juga orang kada tahu HIV atau AIDS tiba-tiba mbak kawin karena HIV. Dari mana ajar? Sekalinya dari suaminya. Kan kada tahu lah. Nah, sudah bisa anak hanya anaknya pasti kena tertular. Nah, itu ya. Maka dari itulah jika ridho seorang perempuan bersuami dengan laki-laki yang tiada sekupu dengan dia, maka dinikahkan dia oleh bapaknya atau saudaranya dengan dia, niscaya sahlah nikahnya. Artinya, kalaupun kada sekupu, sah juga nikahnya. Karena permasalahan sekupu ini adalah masalah keharmonisan rumah tangga juga nantinya ya kan. Dalam rumah tangga itu kayak apa kayaknya gitu. Maka dianjurkan sekupu gitu ya. Dianjurkan ya. Tapi ada juga yang kawin lawan yang orang impoten ya aman-aman lah ya. Nah, bukan masalah amannya, tapi ada tujuan di dalam rumah tangga tadi gitu ya. Nah, itu makanya hindari hal-hal yang memang dianggap pada baik gitu. Allah alam, kita lanjutkan lagi nanti.